Jumpa lagi bersama W Elektronik. Kali ini kita akan bahas tentang cara pasang RF gain dan PU meter di radio IC2N. Nah, kita bongkar dulu radionya. Ini sudah terpasang PU dan RF gain-nya sudah terpasang. Nanti kita akan jelaskan secara detail untuk instalasi pemasangan RF gain dan PU meter pada radio IC2N. Kita mulai dari RF gain dulu ya, pemasangan RF gain yang ke sini. Ini kabelnya yang warna hijau, putih sama merah. Perhatikan ini dipotong. Ini tegangan, ini yang hijau itu tegangan dari PCB, asalnya tegangan dari PCB sekitar 6 volt yang diberikan sama regulator sini sekitar 6 volt. Ini ngasih tegangan ke SK192 SK receive ke sini. Jadi kita potong tegangannya, kita adjust pakai potensio. Cara potongnya perhatikan seperti ini cara motongnya. Terus untuk yang ini juga dipotongnya kayak begini, ini dicabut, dipotong. Nah, ini jadi sumber tegangan ini. Ini jadi sumber tegangan yang 6 voltan. Sumber tegangan. Jadi tegangan intinya prosesnya tegangan yang ke receiver, tegangan yang ke sini itu diputus menggunakan potensio di jas. Jadi kalau nggak ada tegangan ke sini, pasti ini akan budak, resipnya akan budak, otomatis RF gain itu bekerja. Begitu ini di potensio diputar, tegangan masuk ke sini, ini pun akan jadi sensitif. Jadi ada dua tingkat nih. Tingkat pertama ini tahanan ini adalah tingkat penguatan pertama. Nah, ini yang SK192 itu tingkat untuk resipnya yang kedua, tingkatan resipnya yang kedua. Jadi kalau dua-duanya on, ini semakin peka normal. Cara pasang potensionya seperti ini. Cara pasang potensionya seperti ini. Jadi yang merah ke sini, ini dipas ke sini, nanti digambar lah biar lebih enak ya. Nanti digambar untuk pemasangannya, positifnya kemana. Yang jelas yang merah ini positif, nanti kemana. Yang putih ini adalah input untuk resip ke sini, input tegangan resip ke sini. Ini juga sama untuk input ke SK192 yang hijau juga. Nanti digambarin sesuai warna ini ya. Dikasih warna, nanti dikasih nama warna. Nah, selanjutnya nanti kita bahas ini. Kita bahas potensio dulu aja, RF gain dulu. Nanti kita bahas rangkaian ini. Rangkaiannya nanti kita gambar. Kalau mengenalkan ini waktu saya bikin tuh tahun 96. Udah acak-acakan kayak gini lah, sulit dimengerti loh. Ini motong PCB ya susah lah kalau ngikutin ini. Nanti kita bikin gambar yang praktis lagi. Kita gambar baru untuk pemasangan potensio RF gain-nya. Kita kasih bulat aja nih. Kasih bulat 2 ya. Ini anggap aja ini potensio lah. Ini kaki potensio 1, ini yang tengah, ini yang ketiga. Ini juga sama. Ini kaki 1, kedua, ketiga. Ini belakangnya, belakang potensio, bukan AC yang ke depan. Jadi si ini disambungin, ini nyambung ke sini. Ini positif yang 6 volt tadi ya. Nah, ini adalah ground ke sini. Ini ground. Ini ground. Nah, ini yang warna merah, yang warna putih sama warna hijau yang ini. Karena gambar yang tadi jelek, yang ini kita revisi lagi seperti ini. Ini bagian tampak belakang. Belakangnya asnya di depan, ini belakangnya batok belakang nih, batok belakang potensio. Jadi warna kabel yang hijau ini itu RF gain 1 masuk ke tengah sini.
Yang warna putih itu RF Gen 2 masuk ke sini. Dan kabel yang merah, ini kabel yang merah masuk ke plus 6 volt. Jadi ini kabel ini bersatu ke sini, ini ground bersatu ke sini, negatif. Kenapa disebut RF Gen 1, RF Gen 2? Karena ada perbedaan. Kalau dipakai POC hunting, kalau RF Gen 2 ditutup duluan, itu sinyal akan PU-nya nggak linear, nggak turun begini, tapi akan kecelok, akan ngejok-gelok, nggak enak. Nah, makanya ini dikasih RF Gen 1, jadi pas ditutup linear, masuk udah mentok sinyal, tutup lagi RF Gen 2 sama linear juga. Kalau kebalik, sinyalnya nggak akan linear, pasti akan langsung drop shoot, putar sedikit udah jelek, nggak ngelentung gini. Yaitu sedikit penjelasan untuk pemasangan RF Gen. Nah, jadi kayak gini, ini hijau, putih, merah. Nah, yang merah itu positif kan ke sini, ini di jumper sama kabel tuh ke sini, jadi kayak gambar ini. Nah, untuk PU meter ini dari sini ke sini. Sedikit terangan ya, kenapa saya suka pasang rangkaian PU meter ini di dalam sini. Kadang ada yang lain dipasang di sini. Keuntungannya, kalau kena sinyal, kalau dipasang di sini itu kerugiannya dulu ya. Kita kerugiannya aja. Kalau rangkaian ini dipasang di sini, ada sinyal gede. Nah, input ini ter-RF, jadi si PU meter ini sinyalnya nggak mau jatuh, ngegantung. Tapi kalau disimpan di sini, dia aman. Kalau power grid aman, karena ini jaraknya pendek. Karena ini kalau kesentuh sedikit, PU langsung angkat. Sentuh sedikit aja PU langsung angkat. Gitu. Sekarang ke rangkaian PU meter. Ini transistornya logonya mau seperti ini. Ini ini kolektor, ini basis. Atau yang biasa aja kita bikin yang standar aja ya, yang sederhana kayak gini nih. Lebih enak mungkin, udah 3 kan. Atau bikin gini aja ya, biar skemanya nanti lebih enak. Ya, biar dijelaskan ya. Ini tampak atas. Ini contohnya tampak atas. Jadi ini nih atas. Kalau yang bawah itu kaki-kakinya. Jadi ini tampak atas, bagian atas. Jadi rangkaian PU meternya kayak begini. Ini bisa opsional, tergantung PU meternya. Saya ini juga bisa opsional, bisa diganti sama yang lebih kecil atau lebih gede, tergantung ringan atau beratnya PU meter. Sama ini juga tergantung ringan dan beratnya PU meter. Ini juga opsional, bisa langsung ke sini inputnya. Bisa juga pakai tahanan 4K7 kalau misalkan PU sinyalnya terlalu kenceng. Jadi bisa lewat sini, bisa lewat sini. Mudah-mudahan dipahami ya. Sebetulnya IC2N ini adalah IC2N yang spesial, karena lihat mesinnya belum pernah ada ofrekan. Ini masih standar pabrik, belum ada ofrekan, masih standar. Baru ini disolder karena perlu ditambah buat ke PU meter. Dan ini aja nih, kelihatan gak ya? Nah, ada nih yang dicabut di sini. Ini tahanan yang tadi dicabut karena untuk merubah RF Gen. Ini adalah rangkaian ATT killer, nih kabel ATT killer. Jadi seandainya ini ditutup dua-duanya, masih mentok. Nah, ini dicetrek.
ATT killernya, dijamin habis kalau powernya gede. Kalau cuman hatong handy transceiver ini nutup dua ini udah cukup. Kalau rig atau yang pakai booster sekitar 160 wattan. Jadi fungsinya ATT killer tadi itu untuk pos radio-radio yang besar, pemancar yang besar ya, kayak radio rig atau yang pakai booster. Kadang sudah dekat ini tidak tertutup, masih membentang sinyalnya, PU meternya. Ini dimainin, tinggal di track yang dial main ini dirubah, tinggal track, udah sinyal akan turun. Jadi ini adalah switch ini dipakai untuk ATT killer. Sekarang tinggal kita tes. Nih sinyal udah ngebentang ya. Ini sebagai fungsinya, ini habis angkat naik. Nah ini yang kedua, ini repken 2 naik lagi. Kalau diangkat tuh, coba gini ya, lebih enak, mungkin nggak kehalang begini. Repken 2 fungsi ya. Ini repken 1, oh, langsung ngejeplak. Nah misalkan ini mentok ya, ini misalkan habis dua-duanya, sudah habis ke kiri, tapi sinyal tetap menggantung karena power pemancar yang dicarinya gede. Ini yang ATT killer tadi kita mati kan. Nah ini untuk khusus power gede, jadi ini ATT killer. Kalau dibuka ini pasti ada, masih ngangkat jauh sekali loh, bentang, off, perubahannya signifikan. Nah jadi ini 3 penguatan, ini repken 1, repken 2 sama ATT killer, jadi 3 RF gen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.